Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita nyatakan pujian. Tuhan adalah kekuatanku, yes. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang
Dan kita akan sama-sama membuka ibadah ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita dalam ibadah pagi hari ini datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Allah yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Turunlah kata solusi dan jemaat Tuhan, kasih karunia dan anugerah sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan, kami datang kepadamu sekali lagi dengan hati yang penuh syukur, karena setiap kami masih ada dan bahkan datang beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur terlebih buat kesehatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Karena kami percaya kehidupan kami, nafas yang kami pakai saat ini adalah pemberian Tuhan. Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami juga bersyukur kalau kami benar-benar datang untuk fokus memuji dan menyembah Tuhan. Dan terlebih kami fokus rindu dan merasa ingin hidup diberitakan, mendengar akan firman Tuhan. Sehingga kami pun diingatkan akan amanat agung Tuhan. Sehingga setiap kami pun diingatkan bukan saja menghidupi kan Injil Tuhan yang sudah kami terima, tetapi kami harus menjadi berkat, kami harus melanjutkan apa yang menjadi amanat agung Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, kami rindu tidak hanya mendengar firman Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang sudah ada di tempat ini. Kami semua bersiap untuk mendengar firman Tuhan dan dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa buat jemaat yang mungkin masih ada di rumah, masih bergumul apakah dia akan beribadah. Kami mohon pertolongan Tuhan, bawa dia, pilih dia untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan jemaat yang masih dalam perjalanan, Tuhan pimpin, Tuhan antarkan tempat ini untuk cepat sampai dan tiba, tidak terlambat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk seluruh orang-orang, untuk setiap gedung ini Tuhan, agar setiap orang-orang yang ada sekeliling gedung ini juga merasa bahwa Tuhan hadir di tempat ini. Mereka diberkati akan apa yang kami lakukan pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau beribadah, kami mau memuji Tuhan, kami mau menyerahkan diri kami, fokus kami hanya kepada Tuhan. Memberkati sebentar firman yang akan diberitakan oleh Tuhan. Kami rindu firman Tuhan yang diberitakan ini benar-benar melawan setiap kami, dan benar-benar kami lakukan, tidak hanya kami dengar dan sebatas kami mengerti Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita yang percaya katakan haleluya. Amin. Siap memuji Tuhan Bapak Ibu? Yes. Kita ditebus, kita dibebaskan. Mari memuji Tuhan.
untuk memuji dan meninggikan Tuhan. Karena namanya yang memberikan kuasa bagi setiap. Kami mau datang dengan segenap hati kami, dengan hati yang penuh syukur, datang untuk memenuhi panggilan Tuhan.
menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, penuhi kami dengan kuasa dan tempat maha tinggi, penuhi kami dengan kuasa dari tempat maha tinggi, dan terbuka semua kesaksian. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Ini doa setiap kami, pemberian setiap kami. Kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lelah dan berbeban. Berdiri, urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi, penuhi kami dengan kuasa dari tempat maha tinggi, dan terbuka semua kesaksian. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan kami yang terbeban, yang penuh kasih ilahi, berikan kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan terbuka semua kesaksian, yang terbuka semua kesaksian, dan terbuka semua kesaksian. Kehadiran-Mu di tengah kami pada pagi hari ini sangat kami hormati dan kagumi, Roh Kudus. Engkau pemeran utama dalam ibadah ini Tuhan. Pesona kami dengan kemuliaan firman-Mu yang seperti api yang membakar, mengobarkan yang letih lesu, mencipta yang tidak ada menjadi ada di dalam hidup kami Tuhan. Urapi hamba-Mu, taruhlah perkataan-Mu dalam mulutnya,
sehingga tidak ada kata-kata yang sia-sia yang keluar dari mulutnya Tuhan. Urapi telinga hati kami untuk mendengar dan mengerti, dan beri kami kemampuan untuk melakukannya. Karena kami berdoa di dalam satu nama yang dahsyat dan ajaib, yang memerintah di bumi dan di surga, Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Shalom, 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 shalom. Senang sekali bisa kembali melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, mari kita lihat firman Allah dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai ayat yang ke-35. Sida-sida dari tanah Ethiopia, ya. Judul yang diberikan kepada saya adalah tidak menunda, jangan menunda. Kisah Para Rasul 8, 26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergi ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal usulnya, sebab nyawanya diambil dari bumi? Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara, dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, penginjilan yang dilakukan oleh Filipus ini salah satu diaken yang diangkat dalam Kisah Rasul pasal 6. Ya, diaken itu pelayan meja yang melayani janda-janda miskin, anak-anak miskin, orang yang melayani meja. Jadi dia bukan termasuk pada rasul. Tetapi kita melihat bahwa pemberitaan Injil itu tidak hanya dilakukan oleh para pemimpin. Ya, saudara bukan pemimpin, bukan majelis, bukan diaken, Anda juga dipanggil untuk memberitakan Injil. Amin. Anda dipanggil untuk bersaksi. Ya, Filipus ini salah satu dari diaken itu. Tapi kita melihat di pasal 7 bagaimana Allah menyertai dia dengan kuasa. Ya, ketika Filipus memberitakan Injil setelah jemaat dianiaya. Ya, kalau saudara lihat di pasal 7 awal itu jemaat dianiaya, mereka menyebar kecuali para rasul. Jadi para rasul itu tetap di Yerusalem, yang menyebar itu jemaat dan para diaken, saudara. Jadi kita jangan nunggu dianiaya dulu baru nyebar, saudara, ya. Ya, kita harus bergerak untuk memberitakan Injil. Nah, ketika itu pergilah Filipus. Kalau saudara melihat di dalam, saya kutip sedikit saja, saudara, ya. Ya, di penganiayaan. Nah, Filipus di Samaria, pasal 8 yang di awalnya ayat 4, mereka tersebar itu menjelajah seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab banyak orang yang kerasukan roh jahat keluar, roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak orang lumpuh dan orang timpang disembuhkan. Maka sangat besarlah sukacita dalam kota itu. Jadi saudaraku, pelayanan Filipus ini lagi sukses-sukses, yang lagi dahsyat-dahsyat ya. Orang disembuhkan, orang satu kota datang, saudara, mereka bersuka cita. Yang menariknya kemudian berfirmanlah Tuhan melalui malaikatnya, pergilah ke tempat yang sunyi.
Ya, saudara, gimana kalau lagi sukses pelayanan di Bandung, tiba-tiba Tuhan bilang pergilah ke Papua, begitu ya, atau pergilah ke Aceh. Filipus taat, dia tinggalkan pelayanan yang heboh itu, saudaraku, dia pergi ke tempat yang sunyi. Nah, kunci pertama, kalau saudara mau dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa, taat pada pimpinan Roh Tuhan. Belajar, ya saudaraku, taat. Kalau Tuhan bicara, cepat lakukan. Nanti saudara akan terlatih mendengar suara Tuhan. Seorang ibu, ya, ketika saya membagikan seperti ini tentang hayo cepat-cepat bersaksi begitu, ketika mendengar tentang pentingnya keselamatan, dia ingat mamanya di rumah. Jadi mamanya itu di Jawa, saudaraku. Ibu itu kemudian bersaksi kepada saya, dia cerita, saya ketika dengan Ko Simon berbicara tentang ayo segera, ini keselamatan kekal, beritakan kepada keluargamu. Dia ingat mamanya belum terima Yesus. Jadi saudaraku, nggak lambat-lambat, 1 minggu setelah itu dia berangkat pulang ke rumah. Dia berangkat, dia beritakan Injil, dan puji Tuhan mamanya terima Injil. Karena dia tinggal di Bandung, dia balik lagi beberapa minggu kemudian mamanya dipanggil Tuhan, saudara. Dan dia bilang, saya dalam kesedihan hati saya tetap bersyukur. Kenapa? Kalau saya tidak beritakan Injil, mamaku tidak pernah akan saya. Jadi saudara, kalau Tuhan buka pintu ke jalannya, segera, jangan tunggu-tunggu, bersaksi. Saya kapan di pesawat, nggak selalu memang, saudara ya. Kadang ya kita lagi capek, ya saya bisa diem aja, nggak hanya ngobrol sebentar, beristirahat. Tetapi ketika Roh Tuhan mendesak saya untuk bicara, saya akan bicara. Dan ternyata itu seringkali saya katakan, itu kesempatan emas. Ya, saya suatu kali ketika penerbangan ke Tobelo, itu Maluku Utara. Sekarang Maluku Utara terkenal kan tambang nikel, saudara ya. Tobelo, Galela. Saya masuk ke Halmahera Utara, perjalanan untuk ketemu dengan bupati di sana. Kita mau bikin KKR juga, pelayanan di sana. Di sebelah saya ada seorang duduk, mukanya asem banget, saudara. Bahasa Jerman asem gitu ya, mukanya teh asem gitu ya. Saya mulai berdoa, saya minta pimpinan Tuhan, apakah saya harus bicara sama dia gitu kan? Ya. Nanti baru saya tergerak, saya bilang, kok mau ke, karena saya lihat orang Tionghoa, mau ke Tobelo juga? Ya Pak. Nah dari situ saya masuk. Kok mukanya kusut banget, ya. Kok mukanya kusut banget, saya bilang, ya kayak sedih banget. Lalu dia cerita, ya saya ini udah ke 5 kali bolak-balik. Saya mau ketemu bupati ditolak, saya mau ketemu bupati ditolak, ya saya ketemu dengan anggota DPRD ditolak. Dia punya kontraktor, saudara, untuk satu proyek begitu. Padahal tinggal approval dari bupati, proyek jalan. Oh gitu ya, saya bilang. Sudah berdoa kepada Tuhan. Saudara ya, santai aja ngobrolnya. Udah berdoa, saya bilang kalau udah macet, udah pintu tertutup ke depan, ke kiri, ke kanan, ada satu jalan yang selalu terbuka ke atas. Lalu dia dengan senyum, ya itu saya itu nggak pernah ke gereja Pak. Walaupun saya Kristen, tapi ya saya nggak pernah ke gereja. Ya Katolik ya. Saya nggak pernah lagi sejak ya saya ada kekecewaan. Nah itu saya bilang, kenapa nggak datang sama Tuhan? Di situ saya masuk, saya beritakan Injil. Ya Yesus sebagai jalan keselamatan. Saya bilang, kalau Anda milik Kristus, Kristus menyertai engkau, tinggal di dalammu. Apapun yang kau lakukan, Tuhan akan menyertai engkau. Dia nangis sudah. Wah, dia nangis berlinang-linang air mata. Itu pertobatan di atas langit, sudah dia. Kamu udah dekat ke surga tuh ya. Nah di situ dia nangis dengan keras sekali. Baik. Lalu dia terima Yesus di situ. Nah selesai, saya bilang saya pengen berdoa buat Anda untuk proyekmu ini. Nah nggak selalu, sudah ya. Tapi pada saat itu saya tergerak. Saya bilang ayo kita berdoa, kita sehati, ayo kita buktikan Allah kita tuh dahsyat dan percaya. Ya saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ya, pintu terbuka, bahkan kau akan bertemu dengan bupati di dalam nama Tuhan Yesus, proyekmu ini akan jalan. Amin. Nah, sekarang nomor handphone turun, ya. 3 hari kemudian dia kontak. Wah, Pak, Tuhan Yesus memang ajaib. 5 kali saya bolak-balik nggak tembus. Kemarin saya ketemu dengan bupati dan proyek saya di-approve. Allah kita memang hebat. Allah kita memang dahsyat. Amin. Dan dia bilang mulai hari ini saya akan ibadah lagi Pak. Saya akan bersaksi. Saya akan kembali ibadah dan saya akan yakin anak. Nah itu sudah. Jadi saudara jangan pernah sia-siakan kesempatan. Ya kadang mungkin itu kesempatan terakhir untuk orang itu. Itu kesempatan untuk mengubah hidup orang itu selama-lamanya. Saudara kalau orang datang pada saudara kasih uang, ya dia ketolong ya. Nanti saudara kasih uang lagi ya ketolong.
Saudara kasih nasihat mungkin bisa, tapi kalau saudara kasih Yesus sama dia, saudara menolong hidup dia selama-lamanya. Jadi bersaksi itu penting, saudara. Ceritakan tentang Yesus itu penting. Saudara kalau cerita soal makanan semangatnya, masukin ke Instagramnya, jengkol paling ngunah di dia, ikan peda paling ngunah di dia, ya saudara ya, wah dimasukin, betul nggak? Kalau ceritain itu saudara semangat. Kenapa cerita tentang Yesus saudara nggak semangat gitu lah? Ya, banyak orang cerita untuk hal-hal yang kadang-kadang yang sepele, saudara semangat sekali. Wah, ya, lagi makan ini tempat bagus sekali, ya betul nggak? Tapi kenapa saudara nggak cerita tentang Yesus? Saudara, orang itu ketika berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah. Satu kali saya ketika mau pelayanan ke Manado, saya beberapa kali bolak-balik pada saat itu ke Manado melayani. Ada seorang istri dari pengusaha gitu ya, mengundang saya untuk makan. Jadi ketika saya datang landing, lalu kita dibawa ke restoran besar begitu makan. Lalu saya lihat suaminya, saya tahu suaminya itu saya nginjilin sudah. Ya dia pengusaha besar lah, salah satu pengusaha besar di daerah Ternate situ. Jadi tapi dia tinggal di Manado. Terima Yesus, amin. Dan istrinya saya bilang, wah ini kenapa saya diajak makan dipestain begini? Lalu istrinya cerita, Pak, saya mau bersaksi. Tapi karena saya pengen ngobrolnya lama, jadi saya undang Pak Simon makan gitu. Ya jadi kita ngobrol, dia cerita. Sebelum suami saya ketemu dengan Pak Simon, sebetulnya kami udah mau cerai, Pak. Ya. Kenapa? Suami saya ini mau bikin panti pijat plus di Manado. Ya kayak Alexis kalau di Jakarta situ. Jadi suami saya itu sudah studi banding. Ya, dalam tanda petik sudah nyomaan lah di situ sudah dia. Sudah bolak-balik studi banding ya ke panti pijat plus itu. Dan dia memutuskan, dia sudah menentukan lokasinya, bahkan gambarnya untuk bikin panti pijat. Tapi kemudian ya, singkat kata, karena dia ketemu temennya ini, kasihan sama dia, lihat hidupnya tuh walaupun kaya tapi hidupnya berantakan lagi. Ya, dia bilang ketemu sama koko saya. Jadi saya makan pagi dengan dia, saya injilin dan dia terima Yesus begitu. Lalu dia ketika dia pulang setelah terima Yesus itu, dia ngalami jamahan Tuhan. Dia peluk istrinya, dia bilang, "Mah, saya batalin semua rencana mau bikin panti pijat itu." Ah, istrinya, kamu kesambet apa ini ya? Ya, bisa keputusan yang begitu besar, udah bikin gambarnya, udah beli tanahnya, bisa kamu batalin? Dia bilang, "Saya ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan saya rasa itu yang sebenarnya yang saya butuhkan." Untung kalau enggak, saudara, di Manado ada tempat maksiat yang paling besar, yang lebih besar bahkan dari yang di Jakarta. Lihat, ketemu orang berubah. Saudara, apakah saudara nggak ngerindukan gitu ya? Oh, orang ketemu saudara, orang berubah. Rumah tangga yang mau berantakan nggak jadi. Bahkan temennya ini akhirnya bikin komsel di rumahnya, saudara. Bukan panti pijat, jadi komsel. Ya, bahkan sekarang dia aktif di gerejanya. Jadi salah satu aktivis gereja. Jadi berkat di gereja itu. Ya, kalau saudara dari Manado landing, kalau saudara mau masuk kota Manadonya, itu ada rumah putih gede sekali, dan itu rumah dia, saudara. Jadi salah satu pengusaha besar tadi. Dan saya lihat ya, Tuhan tuh bisa menjamah dengan satu ketemuan. Saya cuma ketemu sekali sama dia, sekali. Dan itu pun dengan cara yang ajaib gitu kan. Ya. Saya ingat ketika saya ketemu dia, saya menginjili dia. Teman saya pintar, dia bilang ada koko saya dari Bandung, pengusaha mau datang. Ya untungnya Ko Simon itu jaketnya dua, saudaraku. Satu jaket pendeta, jadi jaket pengusaha. Ko Paulus. Jadi dia dengar pengusaha, jadi dia mau terima. Kalau dengar pendeta, dia nggak mau ketemu. Karena dia kepahitan sama gereja, kepahitan sama pendeta. Kalau pengusaha akan tahu ya maksud gantinya, gitu ya. Dia akan tahu ya. Jadi dia mau ketemu. Jadi lagi ketemu, gitu ya. Saya juga nggak tahu mau ngomong apa. Tapi sepanjang malam saya berdoa buat dia. Saya bilang, Tuhan lawat dia, Tuhan bicara, Tuhan siapkan, kasih saya hikmat seperti ini. Filipus, Roh Kudus yang menggerakkan dia, saudaraku. Jadi saya minta kata-kata yang tepat untuk bicara dengan dia. Jadi ketika kita makan pagi, kita hanya pertama yang ngomongin bisnis, ya peluang bisnis apa. Kemudian saya langsung tembak dia, pep, gitu. Kalau kamu mati hari ini, jangan ditiru, saudaraku ya.
Mungkin orang kesinggung kalau saudara nggak dipimpin loh ya. Saya bilang maaf ya, sebut saya bisa namanya Henry. Kalau kamu mati hari ini, kamu udah siap? Wah, tuh mukanya langsung merah. Saya pikir mau ngamuk saudara ya. Merah. Dia tunduk aja. Lalu dia nangis. Kok tahu? Loh, saya nggak tahu apa-apa. Saya hanya tanya kalau kamu mati. Nggak, kok sebetulnya saya tuh ada kelainan jantung, tapi saya nggak cerita sama istri saya. Beberapa bulan ini, ya sejak dia mau bikin proyek Alexis itu, saudara, itu dia jantungnya tuh kadang-kadang suka tiba-tiba ada apa istilahnya aritmia atau apa ya, ada detakan yang nggak jelas gitu. Dan saya takut sekali satu saat saya cek ke dokter bilang nggak, kemungkinan kamu ini ada dental. Ya dicek nggak ada penyumbatan atau apa, tapi ada kelainan gitu. Lagi saya ngomong kalau kamu mati hari ini kamu siap. Wah, dia nangis. Saudara, itu yang mengubahkan. Dan akhirnya sikap kata diterima Yesus. Jadi saudaraku, seperti Paulus, seperti kita lihat Filipus ini, saudaraku, dia bergerak, dia meninggalkan kesibukannya ketika Roh memimpin dia ke jalan yang sunyi. Mungkin Tuhan pimpin saudara untuk pulang, ketemu dengan sepupu saudara, ketemu dengan engkong, mungkin dengan Ape, dengan Cinkeh, CM, mungkin saudaraku ya, yang menggerakkan saudara, ayo pergi. Ini mungkin kesempatan Anda mengalami kuasa Tuhan, kesempatan Anda mengalami betapa hebatnya kuasa Tuhan mengalir melalui hidup Anda. Saudara, banyak orang merasa bahwa aduh saya ini bukan siapa-siapa. Betul, Tuhan pakai orang bukan siapa-siapa. Ya, yang penting adalah orang yang taat dan mau dengar suara Tuhan. Ketika saudara dengar suara Tuhan, maka saudara Roh Kudus akan bekerja sama seperti Filipus ini. Sida-sida itu udah siap. Ya, sida-sida itu pada saat Filipus tanya, Tuhan apa yang kau sedang baca? Dia bilang, gimana gua bisa ngerti? Aku lagi baca kitab Yesaya. Satu kali juga saya di pesawat perjalanan ke Malaysia pada saat itu, perjalanan bisnis tuh. Di sebelah saya orang Malaysia, saya dengan Pak David, David Kurniadi, partner bisnis saya. Nah, kita ngobrol, saya selalu ungkapin. Nah, makanya saudara ya, kalau saudara perang atau sebelah saudara, cik ya, rada seneng ngobrol gitu saudara ya. Yang paling tidak itu mungkin buka pintu. Kalau nggak apa-apa, paling nggak kita ramah gitu loh. Ya, itu kan pintu sebetulnya, pintu penginjilan itu apa? Membangun hubungan. Jadi saya ngobrol, dia bilang, mau kemana? Dia bilang, saya baru pulang dari Inggris. Ya, dia bilang, saya mau pulang ke Malaysia. Oh ya, terus Anda mau? Saya bilang, saya punya bisnis, saya mau ke Penang. Jadi kita ngobrol di situ, saya ngobrol ngalor ngidul. Dia bilang, by the way, dia bilang ya, saya mau bicara tentang, saya lihat yang kelas kenalan David, Simon, are you Christian? Yes, ya Christian. Jadi dia tanya gini, sorry ya, aku lagi di Inggris, dia bilang lagi di Inggris tuh ada Alkitab di domnya itu gitu kan. Jadi dia iseng dia ambil, dia baca. Saya seneng banget, cuman saya nggak ngerti. Nah ini saya bilang, dia terbuka. Dari situ langsung saudaraku, diceritain saya sebenarnya sangat tertarik sekali dengan kekristenan. Saudara, buat orang Malaysia itu sama seperti orang Aceh. Malaysia itu harus muslim. Saudara nggak boleh nginjilin orang Malaysia. Nah, karena sudah ketahuan misalnya di Malaysia saling nginjil orang Malaysia, sudah langsung dikriminalisasi. Tetapi tidak bisa, ini di pesawat kan belum sampai Malaysia kan saudara ya. Jadi saya injili dia di situ. Nah, kita mulai bicara Injil, Pak David ikutan, di situ dia terima Yesus. Dia bilang ini adalah pengalaman terindah. Ya, dia bilang dalam hidup saya ketika saya terima Yesus. Buat saya itu wow, buat satu orang Malaysia saudara ya. Jika menang jam Rolex mahal. Ya, orang Malaysia itu mahal hiji GC. Nah, saya bulan depan mau ke Aceh. Ya, ada beberapa orang Aceh yang akan dibaptis, tentu tidak akan saya masukin dalam Instagram. Kayak Simon digurudut kayaknya. Tapi selain ini juga hasil pelayanan kami. Saya ngedoain satu istri dari Panglima GAM. Ya, kami melayani dia, istrinya sakit, Tuhan sembuhkan. Dia bilang ada 11 orang yang siap dibaptis, yang siap terima Yesus. Wah, saya begitu excited banget. Gak lama ketika COVID, Tengku ini sama istrinya meninggal sudah. Jadi saya nggak tahu masih ada 11 atau kurang, ya. Tapi paling tidak buat saya itu satu kebahagiaan menangin orang Aceh.
Jadi saya akan berangkat tanggal 6 ya. Kita akan masuk ke Lok Semawe, Benar Meriah, Bukit Meriah dan beberapa, termasuk lewat Medan nanti, lewat Brastagi masuk ke sana. Lihat, saudaraku, kesempatan itu selalu ada. Orang sakit, saudaraku ya, orang punya masalah, orang yang ribut tetangga. Itu sebetulnya kesempatan untuk Anda. Kalau Anda peka dengan suara Tuhan, Anda bisa memenangkan dia. Amin. Anda bisa, karena itu bukalah hati. Ya, saya memulai juga pelayanan suku Sunda. Tuhan mengingatkan seperti ini ya, seperti Tuhan ya, ketika saya sedang merenung, malam-malam sedang berdoa begitu, Tuhan ingetin juga, kamu pergi ke Aceh, pergi ke Kamboja, ke Papua, ke Kalimantan, keliling-keliling. Sementara suku terbesar di dunia 35 juta itu orang Sunda. Dan kita tinggal di daerah mereka sekarang. Gereja lupa, gereja asik, pelayanan kemana-mana, tetapi orang Sunda sudah terlupakan. Kami punya pelayanan orang Sunda sebelum COVID itu ya, tetapi kemudian berhenti selama semasa dan sebelum ya, mulai tidak terlalu intensif. Tapi Tuhan ingetin, ayo garaplah. Jadi saya pergi kemarin minggu lalu, lumayan, pergi jam 7 pagi, pulang jam 11 malam juga. Deket ya, Karanca Buaya namanya. Jadi Ranca Buaya itu dari Pengalengan terus 3 jam lagi lah kurang lebih ya. Dan saya lihat ternyata betul pimpinan roh itu betul. Ketika kami datang, mereka haus banget. Mereka bilang, Bapak, kami itu seperti domba yang tidak digembalakan. Tetangga-tetangga kami itu pengen gitu. Ada seorang ibu bahkan yang sudah 4 kali naik haji sudah. Nah, ketika saya layani dia, sudah kadang-kadang kita aduh takut penolakannya. Nah, orang tuh lagi haus sekarang, saudara. Orang tuh rindu tinggal saudara mau atau tidak. Jadi ketika kami datang tuh, waduh, ya, ada sampai ibu-ibu tuh, nah, dia bilang, aduh Bapak telat. Namun sejam sebelum ini saya sudah kumpulin anak-anak saya, baru datang habis Jumatan tuh saya dikumpulkan. Saya datang hari Jumat, anaknya habis Jumatan dikumpulin untuk ketemu dengan Bapak. Apa Bu? Saya bilang nanti saya datang lagi. Tapi mereka haus. Dan saya lihat udah lahir baru di sini. Hasil pelayanan Bapak Rodiat. Bapak Rodiat ini orang Sunda asli yang melayani di gereja kami, saudara. Umur 80 tahun, pasti semangat. Biasanya dia naik motor, bayangin ke Ranca Buaya naik motor itu 5 jam, saudara. Udah masuk ke sana. Dan saya lihat kesempatan itu sedang terbuka di mana-mana. Tinggal kita mau atau enggak. Ya ibu-ibu, bapak-bapak, buka mulut saudara. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, bisa 1 ayat 8. Menerima kuasa, menjadi saksi, bukan hanya bersaksi. Hidup kita ini jadi kesaksian. Orang tersentuh dengan kuasa Tuhan. Kalau saudara mau buka mulut, saudara. Ya, Ibu Uun, orang Sunda, saya terharu. Dia tuh bersaksi kemana-mana. Satu kali ada namanya saudara Pak Oleh. Ya, Muhammad Soleh namanya, panggilannya Pak Oleh. Pak Oleh ini dukun di sana. Ya, dukun dan merangkap dia ada jualan. Satu kali Pak Oleh yang lagi stres, dukun gak bisa stres. Ya, jadi Pak Oleh stres. Dia tuh pengen bunuh diri, takut apa. Nah, dia tuh dalam bahasa Jerman tuh Cingogo, saudaraku ya. Dia Cingogo dekat tempat Ibu Uung. Jadi kan tetanggaan. Nah, Ibu lagi bikin konser sama beberapa teman nyembah Tuhan, nyanyi. Pak Oleh dia yang lagi Cingogo tadi selalu, aduh kalau senang nggak dengar lagu teh mani enak, bisa adem. Dia datang, Ibu, eta lagu mani raosnya enak bisa. Pengen saya ngiringnya, oh mana kalau langsung. Disitulah Pak Oleh bertobat terima Yesus, diselamatkan. Pak Oleh dengan istrinya, dengan anak dan mantunya, saudara. Sederhana banget. Saya kadang terharu lihat orang-orang Sunda ini. Pak Oleh ini cinta Tuhan benar. Setelah itu dia tidak jadi dukun lagi, dagang bubur. Dan kemarin saya pas ikut Sekomsel itu nggak hanya yang di Setra Duta, di Singasana, ya di Mekarwangi enggak. Saya komsel sampai ke Cimaung, saudaraku. Cimaung, Water Tiger. Dan Cimaung itu dekat Ciluncat, Water Jumping. Bahasa Inggris. Ya saya ke sana ikut. Nah ada Pak Oleh ini, dia bersaksi. Aduh, ya lagi Bapak terima Yesus, ada satu anak saya marah bisa kabur dari rumah.
Saya tuh cuma berdoa, Tuhan, biar anak saya juga ngalamin kebaikan Tuhan. Biar anak saya itu bisa terima Yesus. Jadi doain terus. Anaknya balik lagi, nangis. Pak, saya yang salah Pak. Anaknya 2 bulan yang lalu dibaptis, terima Yesus. Wah, ya dari Pak Oleh, anak-anak minantu mah. Yang saya kagum ini Pak Oleh, saudaraku, dia kesaksian. Saya mau bersaksi Pak, makanya saya senang ke desa deh. Kesaksian nanti keren-keren, saudara. Saya bilang, saya kan tukang bubur Pak. Satu kali saya kena prostat, nah karena umurnya udah hampir 70 ya saudara. Diperiksa sama dokter di daerah Cimaung gitu, Pak ini harus dioperasi. Aduh, duit di mana? Cenanya tukang bubur, operasi prostat. Saya cuma berdoa, Tuhan, saya pengen bisa normal lagi. Jadi nggak enak buat pipis itu, nggak enak saudaraku ya. Ntar ada, jadi dia bilang, Tuhan tolong. Lalu dia tadi roh Tuhan mimpi kata, ya tadi sederhana Tuhan bilang sama saya, Pak Oleh teh, sok wek datang wek ke itu kampus Kesmas. Jadi dia datang bawa KTP. Ya, saya mau dioperasi. Oh iya, silakan, namanya siapa? Lihat Muhammad Soleh. Dia ayah di BPJS. Dia bilang, saya nggak pernah daftar BPJS, terterang mengaminkan BPJS dia naon, Pak. Dia tuh nggak tahu. Ada Pak, ini aktif kan. Jadi dibikinin surat. Ya, mungkin karena Muhammad Soleh loba merenjuraminya. Ya, kita ngetik naginya. Ya, makanya kalau cari nama jangan yang aneh-aneh sudah ya. Sugan bisa menang gratisan juga dia saudaraku. Asep, gampang loba ada 1 juta aset kan saudaraku. Ya. Nah, jadi si Pak Oleh ini saudaraku, ya, dia dapat surat, dia pergi ke Universitas Maranatha yang di Kopo itu ya. Ya. Rumah sakit Maranatha. Bawa suratnya. Ini ada Muhammad Soleh sudah dioperasi, terus dia sampai dia pulang, apa itu terangnya sahan nggak tahu terang Bang. Saya sampai terang, itulah dia bilang, saya mah cuma mengucap syukur Tuhan yang baik. Saudara, kesaksiannya dahsyat banget. Ayo jadi ya, dia ngalamin, dia nih banyak bawa jiwa. Jadi kita masih 2 jam lagi lah ini. Ya, ceritanya pasti pun banyak saudara ya. Karena saya mau orang misi. Ya, saya lihat dalam tiap perjalanan misi itu pengalaman yang asik sama Tuhan. Ya, pengalaman yang luar biasa. Gak ada yang lebih menyenangkan di pesawat. Kadang-kadang saya berjumpa dengan orang-orang ya di dalam bisnis kadang-kadang. Ya, orang datang ya kadang-kadang orang yang mau bangkrut, dia sharing, ya datang ke kantor. Asalnya ngomong bisnis, tapi dia bilang, kok jawabannya cuma satu. Anda harus miliki Yesus. Jadi banyak sekali orang yang bertobat di kantor saya, saudara. Nah, kenapa? Itulah kesempatan. Mungkin dia nggak akan ketemu siapa lagi yang akan menyaksikannya. Mungkin Anda yang Tuhan pakai. Ya kalau yang buka toko, mungkin supplier Anda akan bertobat karena bertemu dengan Anda. Penginjilan yang paling efektif itu dilakukan oleh orang yang sama. Misalnya ibu-ibu sama ibu-ibu, pengusaha sama pengusaha. Betul nggak, saudara? Ya, anak muda sama anak muda, pelajar sama pelajar, mahasiswa sama mahasiswa. Makanya kita harus semua bergerak. Nah, kita lagi dapat tuayan besar di kalangan mahasiswa dan pelajar. Kenapa? Anak-anak muda ini. Ada satu anak rumahnya di gereja, anaknya culun, bisa tahu culun nggak saudara? Pendiam, kacamata, nerd begitu saudara ya. Anaknya juga dieman sekali. Namanya William saudara. Tapi itu dia tuh senang bersaksi. Dia mulai ada teman-temannya, yuk mau ikutan sama saya nggak ke gereja? Lalu dia bilang, boleh nggak sediain angkot buat kami? Oh iya boleh. Saudara, William yang sederhana ini dia bersaksi, dia ajak temannya dari 1 angkot sekarang 1 high-end. Dan kami ngalami breakthrough betul-betul. Ada 1 anak di sekolah di Banjaran, ya dia punya hati buat teman-temannya. Dia bilang, saya pengen menangin teman-teman kami. Dari Banjaran kita dapat 5 angkot sekarang. Gara-gara 1 anak ini. Bapak Ibu saudara sekalian, Anda bisa dipakai Tuhan dan pasti dipakai Tuhan kalau mau terbuka dengan Tuhan. Amin. Yang menarik dari kisah dari sida-sida Ethiopia ini, saudaraku, ketika gereja masuk ke daerah Ethiopia beberapa puluh tahun kemudian, ternyata ketika mereka masuk untuk menginjili sudah ada gereja di sana. Ternyata sida-sida ini Tuhan pakai untuk membangun gereja, saudara.
sudah ada pelayanan. Jadi ketika gereja masuk untuk memberitakan Injil, mereka kaget sekali. Sudah ada orang yang menyembah Yesus di sana. Itu buah dari pelayanan Filipus. Kita nggak tahu hasil buah pelayanan kita akan sehebat apa. Saya tutup dengan satu kesaksian. Ya, nah, saya lagi ketika saya ikut seminar Asian Conference di Singapura, itu pembicaranya Reinhard Bonnke. Dia bicara, ya Reinhard Bonnke itu menangin hampir setengah dari Afrika. Kalau sekarang Afrika, Nigeria, Zambia, itu kekristenan mayoritas, itu hasil pelayanan dari satu orang yang namanya Reinhard Bonnke. Dia cerita, ya Reinhard ini, saya boleh lihat di YouTube nanti ya Reinhard Bonnke itu sekali KKR 100.000 orang yang hadir, satu KKR 10.000 orang yang bertobat, dan mujizat begitu dahsyat banget. Dia cerita bagaimana dia bisa menjadi seorang penginjil. Dia bilang, sederhana, ada seorang penginjil kampung, penginjil yang sederhana masuk ke desanya, nggak terkenal, dia juga nggak tahu namanya. Yang penginjil ini masuk ke desa itu, dia bilang, ya dia digerakkan Tuhan. Saya digerakkan Tuhan untuk masuk ke desa ini. Siapa yang paling sakit di desa ini? Wah, hebatnya. Nah, penginjil kayak gitu, siapa yang paling sakit di desa ini? Oh, ada tuh si Opa Bonnke. Opa Bonnke itu udah 3 tahun di tempat tidur nggak bisa bangun. Bawa saya ke sana. Jadi dia pergi ke sana, saudaraku. Opa Bonnke sudah 3 tahun terbaik. Dia doakan di dalam nama Tuhan Yesus. Hari itu Opa Bonnke berdiri, saudaraku, bangun dan disembuhkan oleh Tuhan. Itulah awal keluarga Bonnke di mana. Tidak pernah kebayang cucunya akan menjadi penginjil yang menangin ciptaan. Saudara mendingin satu orang, saudara nggak tahu, mungkin orang ini akan jadi. Amin. Saya baru begini dapat kemarin dari WA dari Dr. Jeffrey. Kami 23 tahun yang lalu masuk ke satu desa namanya Desa Bias. Kalau jalan kaki 4 hari 4 malam sudah. Tapi kita pakai pesawat misi itu ya, buatan tahun 75. Aduh, udah ngedek-dek sudah gitu. Sekarang ngapung nanti kan di luhur takal kalapa seetik sudah. Ya pesawat kecil itu ya landing di lapangan udara, di lapangan udara 500 meter lebarnya, 50 meter lebarnya, 500 meter panjangnya, itu tanah rumput. Karena itu desa yang sangat terpencil, tapi melayani di sana nggak kebayang. Kemarin ada anak di situ yang dapat beasiswa untuk sekolah pilot ke Amerika. Anak itu desa dulu orang pakai koteka, misalnya koteka ya, pakai koteka ya, orang masih tinggal sama babi bareng sudah. Nggak kebayang itu sekarang jadi desa yang maju, dan salah satu anaknya sekarang jadi sekolah pilot. Dia bilang, nih kok anak ini dulu kita layan ya, dulu lagi masih budugan sudah punya. Itu hebatnya di Papuanya kita buruk di Banjar Karbol gitu, cara lagi sudah. Nggak usah pakai antibiotik, bener. Karena mungkin nggak pernah ketemu obatnya sudah ya. Ya si dokter jadi karbol yang dicayan, dijajarkan budak itu, banjuran hiji-hiji saja, cager saja, datang dari tenis bersih sebenarnya. Itu sekarang jadi desa yang maju sekali sudah. Ya sudah ada, bukan hanya khusus sekolah sampai SMP, ada segala macam. Tapi kita lihat apa yang kita tabur itu nggak akan pernah sia-sia. Amin. Saya dorong saudara, ayo tuh, ambil bagian, jangan nunda. Kalau Tuhan bicara hari ini, apa yang kau harus kerjakan, kerjakan. Ayo injili, jangan telat. Nanti aduh harus, nah jangan sampai. Nah, mari kita tata, Tuhan pakai hidup Tuhan. Ya sudah akan ngalamin. Ya saya katakan tadi, tidak ada pengalaman yang lebih dahsyat selain memenangkan jiwa. Ya orang didoakan sembuh, kayak gering deh. Pasti ya nggak? Kan suatu kali meninggal juga, benar. Ya banyak orang ngarepin mujizat yang seperti itu aja. Ya mujizat bagus sih, tapi sementara. Tapi keselamatan itu kekal. Orang bekas mantan narkoba, mantan penjahat bisa diubahkan. Dianya berubah, keluarganya berubah, anak-anaknya berubah, masa depannya berubah. Itu mujizat Injil namanya. Jadi jangan pernah sia-siakan waktu saudara. Ayo mulai bersaksi. Tuhan memberkati. Mari musik pujian. Tegak panjangannya kolongnya. Cukupnya. Ya. Baik. Mari kita nyanyi yang tadi. Ini ketinggian. Ya soalnya song lima mas saya norsinya. Kurangan.
kasihan jamaah ini, dia sholat tenor suaranya. Jadi kita udah turunin satu ya, misalnya dari A dari G gitu. Orang tinggi bisa. Mari sama-sama kita. Jadi doa kita di hadapan Tuhan. Kami datang ke kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang telah dan berbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terdelam dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesalahan. Panggilan-Mu Tuhan, benar Tuhan, kami rindu dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang Tuhan, kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lelah dan berbeban. Sama-sama katakan, urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Kami berikan Tuhan, berikan hati yang terdelam dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesalahan. Kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Amin. Berikan hati yang terbelah dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesalahan. Dan teguhkan semua kesaksian. Sekali lagi katakan, dan teguhkan semua kesaksian. Mari berkemuliaan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Impartasikan Tuhan, impartasikan roh, hati yang berbelas kasihan Tuhan. Mama berdoa kepada ibu-ibu rumah tangga,
Engkau pakai para pengusaha, profesional, anak-anak muda di gereja ini Tuhan, untuk menjadi saksi Tuhan, membawa jiwa sehingga tempat ini tidak muat lagi dengan jiwa-jiwa. Oh, pakai kami semua Tuhan, kami tahu semua orang di luar sana membutuhkan belas kasihan-Mu, membutuhkan jamahan-Mu Tuhan. Biar kami peka dengan pimpinan Roh-Mu Tuhan, untuk bertindak dan melangkah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan biar Roh Kudus saja yang melanjutkannya Tuhan. Urapi seluruhnya, biarlah pelayanan di BFC ini semakin luar biasa, semakin menjadi berkat bagi lingkungan sekitar di tempat ini. Di dalam satu nama yang dahsyat dan ajaib, Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan. Setiap orang memiliki kehidupan masing-masing. Setiap orang punya kesibukan dengan segala hiruk pikuknya. Jika setiap orang sibuk dengan segala aktivitasnya, masih bisakah mendengar suara Tuhan? Dan apa yang harus kita lakukan? 3 pilar, para pelayan Tuhan, pengurus seksi dari seluruh bidang, dan seluruh jemaat yang ada di pusat, di rayon, di TPI, dan di pos perintisan. Jika saudara rindu menemukan jawabannya, bergabunglah bersama kami dalam acara Praise and Worship Onsite pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023, mulai pukul 19, bertempat di Bait Elohim Gereja Esa Masih Lengkong Besar, dalam rangka persiapan pelayanan perjamuan kudus. Kami menunggu kehadiran saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa ya hari ini. Firman Tuhan yang benar-benar kembali mengingatkan pada kita arti tentang panggilan Tuhan. Karena Bapak Ibu dan saya dipanggil untuk menjadi saksi Dia. Memang enak kalau Pak Simon kalau ngomong seperti itu. Saya juga pengen gitu. Tetapi intinya satu Bapak Ibu sekalian, kita mau. Selama kita mau, katakan pada Tuhan, ini Tuhan, jangan utuslah dia gitu. Ini Tuhan utuslah saya. Gitu. Siap? Amin. Each one kita akan galakan lagi. Bapak Ibu sekalian, dipanggil untuk memberitakan firman Tuhan. Boleh membawa jiwa
ke tempat ini, penuhi tempat ini. Jadi saksi dimanapun Bapak Ibu sekalian berada. Jadi tugas ini bukan tugas Pak Paulus, bukan tugas saya saja, tetapi tugas semuanya. Terima kasih Ustadz Simon. Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Kagok saya kalau ngomong Bapak teh. Tuhan berkati ya Kosimo ya, dengan pelayanan Kosimo dimanapun juga Tuhan boleh menjadi berkat, memberkati keluarga Kosimo juga, memberkati juga kan bisnisnya dimanapun Kosimo berada, boleh dalam genggaman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ada satu berita kalau kemarin kita diperhadapkan dengan satu situasi, dan tentunya khotbah ini juga ada sangkut pautnya juga, di mana kita boleh saling berbagi dengan teman-teman kita, teman-teman pelayanan kita. Dan hari ini saudara kita Kyong Hee atau Pak Hendra itu tidak datang karena kemarin dia menderita sakit dan harus menjalankan pemeriksaan di sana. Dia datang ke Immanuel, tetapi ternyata karena kondisinya BPJS yang nggak jalan dan ada hal-hal tertentu yang tidak bisa saya bicarakan di sini. Jadi ada beberapa teman-teman kita yang tergerak hatinya, sehingga proses pengobatan ini boleh berjalan dengan baik ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang boleh ikut menabur dalam hal ini, sehingga situasinya boleh teratasi ya. Itu salah satu bentuk dari pelayanan-pelayanan dari Bapak Ibu sekalian semua ya. Boleh menjadi berkat buat orang di sekitar kita, boleh buat teman-teman semua ataupun di dalam lingkungan kita semua. Dan nanti juga kita akan berdoa buat Kokyong ini dan buat Ipang juga. Ipang tahu ya, salah satu keluarga kita yang senantiasa ada di bawah. Dia menderita hernia, Bapak Ibu sekalian. Kita akan sama-sama doakan juga supaya dia juga kembali lagi boleh beribadah dengan kita juga. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Nanti doa syafaat dan doa syafaat saya minta Pak Simon berdoa. Saya mohon Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Haleluya. Mari saudara kita berdoa pertama untuk Indonesia dalam persiapan pemilu ini, semua damai sejahtera Tuhan memerintah. Kita berdoa juga untuk presiden yang berikutnya, sudah aku bisa melanjutkan apa yang dikerjakan sekarang, bahkan mungkin lebih baik. Kita menolak segala intrik-intrik politik, rencana-rencana jahat. Kita berdoa supaya tangan Tuhan berdaulat memerintah di tengah bangsa ini. Mari angkat suara saudara, berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia Tuhan. Untuk menjelang pemilu ini kami berdoa yang semakin memanas, damai sejahtera Tuhan memerintah di tengah Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang telah menetapkan orang-orang yang akan memimpin ke depan, baik anggota DPRD, DPR maupun presiden, wakil presiden dan para menteri. Kami berdoa untuk membawa Indonesia menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang luar biasa, bangsa yang jadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Kami berdoa turunlah berkat Tuhan atas bangsa Indonesia sepanjang persiapan pemilu sampai pemilu berlangsung. Kami menolak segala kerusuhan, kekacauan dan rencana-rencana jahat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa juga saudaraku untuk saudara kita yang sakit tadi, Pak Kyong Hee sama Pak Ipang. Kita berdoa Tuhan, kami berdoa juga untuk Pak Kyong Hee dan Pak Ipang. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa darah Yesus, kuasa mengalir kepada dia, kuasa kebangkitan mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa aliran kuasa menjamah dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa juga saudaraku. Kita berdoa supaya peperangan Israel dan juga dengan Hamas tidak merembet kemana-mana. Kita berdoa supaya Tuhan berdaulat mengambil alih semuanya, supaya tidak ada korban-korban yang tidak perlu. Mari berdoa bersama-sama. Tuhan, kami juga berdoa untuk umat Israel Tuhan. Kami berdoa juga di dalam Damas Tuhan Yesus Kristus supaya mereka punya penguasaan diri. Kami berdoa juga Tuhan supaya Tuhan yang berkuasa tidak merembet kemana-mana, tidak menjadi satu peperangan yang terus berkembang kemana-mana. Di dalam nama Tuhan Yesus
damai sejahtera menguasai hati para pemimpin Israel saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk Kota Bandung. Biarlah berkat Tuhan juga turun atas Kota Bandung Tuhan. Setiap gereja yang beribadah, perlindungan-Mu menyertai. Tuhan memberkati, tambahkan jiwa-jiwa, berkati para hamba-hamba-Mu yang melayani di desa-desa, para penginjil, jauhkan dari hal-hal yang jahat, lindungi mereka, sertai mereka dengan tanda-tanda dan kuasa. Berkati Tuhan setiap ibadah, kersel-kersel yang ada, komsel-komsel yang ada di gereja ini juga. Kami berdoa Tuhan memberkati setiap rumah yang dipakai Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang yang terlibat di dalamnya mengalami kebaikan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara angkat kedua tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi kasih karunia yang melimpah-limpah kepadamu. Tuhan menghadapkan wajahnya, memberi damai sejahtera yang memelihara hati dan pikiranmu. Karena itu kekasih Tuhan, marilah kita pulang dengan kasih Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus membawa engkau di jalan kemenangannya. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Mari kita kabarkanlah Injil kerajaannya. Mari serukanlah pada dunia bahwa Yesus Tuhan. Mari beritakan, kabarkanlah Injil kerajaannya. Mari serukanlah pada dunia bahwa Yesus Tuhan, bahwa Yesus, bahwa ibadah sudah selesai, silakan berdoa teduh. Ya, happy Sunday, Tuhan memberkati dan selalu dipakai Tuhan dan menjadi berkat dimanapun Bapak Ibu berada. Tuhan Yesus memberkati.